Tibet adalah wilayah dataran tinggi dengan luas sekitar 2,5 juta kilometer persegi dan menempati bagian utara Gunung Himalaya. Tibet merupakan salah satu provinsi Republik Rakyat Cina yang memiliki otonomi khusus dan dijuluki sebagai atap dunia dengan mayoritas penduduk beragama Buddha. Dulunya, Tibet adalah sebuah kerajaan merdeka yang mengalami interaksi dan benturan politik dengan dinasti-dinasti yang ada di dataran Cina. Tetapi setelah serbuan tentara merah Cina pada tahun 1950 ke wilayah ini, Tibet menjadi bagian dari provinsi Cina. Salah satu aspek paling menarik dari dataran tinggi Tibet adalah kehidupan para biksu yang tampak selalu damai serta tidak terikat dengan gemerlap duniawi. Mereka bahkan menjalani hidup selibat, suatu jalan hidup yang hanya dipilih oleh sedikit orang. Selibat adalah sebuah gaya hidup tanpa pernikahan yang dilakukan atas alasan agama atau spiritual. Bagi banyak orang, kehidupan selibat tidak pernah terpikirkan atau terlintas dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Tetapi sejarah menunjukkan terdapat beberapa komunitas dan orang-orang yang memilih untuk hidup selibat. Salah satunya adalah mereka yang menjalani hidup sebagai biksu Tibet. Dalam pandangan agama Buddha, khususnya Theravada, selibat dikenal dengan sebutan Brahmacharya, yaitu praktik menghindari aktivitas seksual untuk menjalani kehidupan moral sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai kebebasan. Praktik ini dapat dilakukan oleh setiap orang, baik para biksu maupun umat awam. Bedanya, bagi mereka yang telah bersumpah untuk menjalankan kehidupan suci dan meninggalkan kehidupan berumah tangga dengan menjadi seorang biksu, maka mereka akan hidup selibat selama mereka masih menjadi seorang biksu. Sedangkan bagi umat awam, mereka dapat menjalankan praktik ini dengan menghindari aktivitas seksual pada hari-hari tertentu. Menurut tradisi Theravada, praktik selibat ini adalah bagian dari Pabbajita, atau mereka yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Bagi mereka yang menjalankan Pabbajita, tujuan hidup utama mereka adalah mencapai nirvana yang ditandai dengan padamnya nafsu dan keinginan. Sampai saat ini, adalah hal yang biasa dan sudah menjadi tradisi bagi beberapa keluarga di Tibet untuk mengirimkan salah satu putra mereka yang masih kecil ke biara untuk menjadi biksu selibat seumur hidup. Umumnya, anak-anak yang dikirim adalah mereka yang telah berusia antara 7 atau 8 tahun. Tidak lama setelah para biksu kecil memulai kehidupan skolastikanya di biara, mereka perlu melayani mentor atau guru mereka selama 3 tahun, di mana mereka akan mempelajari semua disiplin ilmu dan adat istiadat di biara. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk memikul tugas-tugas biara, serta belajar bagaimana mengeja mantra Buddha dan melafalkan beberapa doa dasar. Setengah dari mereka yang tinggal di biara akan mempelajari kitab suci Buddha secara mendalam. Sedangkan sisanya akan dilatih mengucapkan doa untuk memberkati orang-orang awam, menawarkan penghiburan bagi orang mati, memimpin pernikahan atau pemakaman. Di sisi lain, sebagian dari mereka juga dilatih perawatan medis, meramal dan melukis, membuat patung Buddha, mengukir kitab suci, dan bahkan memainkan alat musik. Kemudian, sebagian dari mereka juga berlatih seni bela diri dan bertindak sebagai pengawal dan prajurit ganas untuk melindungi biara. Para biksu Tibet menjalani kehidupan yang cukup damai. Saat fajar menyingsing, biksu yang bertugas akan naik ke atap aula majelis agung biara dan bertepuk tangan selama 3 kali dan berdoa dengan keras untuk memohon berkah Dewi Belas Kasih. Setelah mendengar panggilan pagi, semua biksu akan berkerumun ke aula pertemuan untuk berdoa pagi
dengan penuh kehusuan. Doa pagi itu berlangsung selama 2 hingga 3 jam, di mana ratusan biksu muda akan berbaris dan melantunkan doa bersama-sama. Meski dikenal sebagai komunitas yang tidak terikat dengan urusan duniawi, faktanya banyak biksu muda Tibet yang percaya bahwa sebagai murid ajaran Buddha sangat penting bagi mereka untuk memahami perbedaan budaya dan agama antara mereka dan orang lain, juga antara Timur dengan Barat. Mereka juga berpandangan bahwa teknologi baru adalah jembatan bagi mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia luar yang tidak dapat diajarkan dari kitab suci Buddha. Yang terpenting, mereka dapat memiliki perspektif global dan tumbuh sejalan dengan dunia. Karena itu, sebagian dari mereka mengatakan bahwa studi tentang ajaran Buddha Tibet tidak berarti harus menutup mata terhadap apa yang terjadi di dunia luar. Karena semua warisan budaya dan agama harus berkembang seiring dengan masyarakat.